Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh bertemu kembali pagi hari ini di channel Suara Hati Yesus. Saya akan membagikan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Bukan secara kebetulan kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan sesuai dengan takaran Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mau duduk manis, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan campur tangan untuk menjamah hati kami, sehingga kami boleh merasakan kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semuanya penuh dengan damai dan penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Pagi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Saya percaya kita sudah sering sekali mendengarkan atau membaca secara pribadi kebenaran firman Tuhan yang saya ambil tadi itu dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Saya sangat tertarik dengan cerita ini dan kita akan belajar bersama-sama. Saya percaya Tuhan mau menyatakan sesuatu bagi saudara dan saya lewat kebenaran firman Tuhan ini. Judul firman Tuhan atau tema yang akan saya berikan adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, kalau kita berbicara waktu, banyak orang menantikan waktu anaknya mau married, waktu untuk berulang tahun, waktu untuk mengadakan suka, baik itu pesta ataupun itu perayaan-perayaan adat lainnya. Dan saya percaya kita sekalian semuanya memiliki kerinduan juga waktu Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu. Tapi sesuai dengan judul yang saya kasih tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mau belajar ada apa ya dengan waktu ini ya. Orang banyak gak sabar saudaraku menantikan waktu Tuhan terjadi dalam hidupnya, sehingga kita sering sekali melakukan maunya kita dan akhirnya kita berontak kepada Tuhan karena kita gak sabar untuk menantikan Tuhan menyatakan waktunya, kemuliaannya bagi hidup kita masing-masing. Kita akan belajar, kita akan melihat dua sosok tokoh Alkitab yang ada di dalam nats ini, yaitu Saul dan Daud. Kita akan melihat dari kedua tokoh ini, dan maaf saya harus sampaikan, nanti kita akan bisa mengetahui kita berada di posisi dua tokoh ini yang mana, Daud atau Saul. Kita akan belajar. Saya akan mengupas sedikit tentang Saul. Saul pada waktu kejadian di dalam 1 Samuel 16 ini ayat 14 sampai 23, dia masih seorang raja. Dia masih orang yang dihormati, orang yang nomor satu pada waktu itu. Dia masih berhak atas segala-galanya di kerajaannya. Apa yang dia minta pasti diberikan. Nah, saudaraku, apa yang membuat Saul menjadi gundah gulana, menjadi hidupnya sembrono dan tidak benar di mata Tuhan? Dia ketika dalam kerajaannya, di akhir dari kerajaannya, kita melihat waktu Tuhan nyatakan kebenaran kepadanya ketika dia tidak lagi hidup dengan benar. Kita lihat pada ayat yang ke-14, roh Tuhan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Pada waktu masa baru-baru kerajaannya, dia sangat menghormati Tuhan. Dia hidup benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengurapi
Saul pada waktu itu. Tetapi saudara, seperti yang saya sampaikan tadi itu, ketika kerajaan sudah menjadi miliknya, kerajaan dia sebagai raja yang berkuasa pada waktu itu, dia merasa dialah segala-galanya dan dia melupakan Tuhan. Dia jauh dari Tuhan. Dia tidak lagi mengindahkan Tuhan dan tidak lagi berbuat baik kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan pada waktu itu melihat dan Tuhan sangat sakit hati kepada Saul. Sampai akhirnya di ayat 14 ini Tuhan ambil roh Tuhan dari dalam kehidupan Saul dan dia diberikan oleh Tuhan roh jahat. Sangat mengenaskan, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Dan itu yang terjadi saudaraku. Kalau kita baca dari ayat 14 sampai 23 ini, pada waktu itu Saul benar-benar merasa ketakutan, merasa kegelisahan, merasa khawatir, merasa sangat tidak nyaman. Bayangkan saudara, apa yang gak ada padanya? Dia seorang raja, tetapi rasa takut itu, tetapi rasa khawatir itu benar-benar mengancam kehidupannya. Sesuatu yang luar biasa, parah sekali yang dialaminya, sangat menderita saudara. Nah akhirnya saudara, kalau kita melihat kisah ini ayat 15 sampai 23, dia pun akhirnya mendengarkan kata-kata orang bawahannya. Untuk apa saudaraku? Untuk dipanggil seorang yang suka memuji Tuhan, yang pintar memainkan kecapi. Kisah yang kedua adalah tentang Daud saudaraku. Daud pekerjaannya hanya sebagai gembala. Daud pekerjaannya sangat-sangat disepelekan orang pada waktu itu. Kita melihat kisah Daud. Ketika kita baca tentang Daud, kita pasti paham bahwa hubungan Daud dengan Tuhan sangat intim sekali, sangat karib sekali. Ketika pada waktu itu Saul menderita dengan adanya roh jahat yang diberikan Tuhan bagi kehidupannya, bawahan daripada Saul memutus untuk datang ke rumah Daud, ke rumah orang tuanya, yaitu ayahnya Isai. Dan singkat cerita, terjadilah percakapan untuk Daud dibawa ke kerajaan Saul. Saudara, tahu apa yang terjadi? Saya mau bagikan orang yang benar di mata Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti Daud, dia boleh nyaman, tenang, aman, sekalipun di padang gurun, sekalipun dia berteman dengan binatang-binatang saudaraku. Tetapi ada Tuhan yang menyertainya. Dia selalu memuji Tuhan di dalam kesepiannya, di dalam kesendiriannya. Dia memberikan rasa hormatnya, dia memberikan rasa sukanya kepada Tuhan. Dia menyatakan sayang dan kasihnya, cintanya kepada Tuhan, sehingga dia terpilih untuk menghibur atau menyatakan, memberikan pujian lewat kecapi yang dia miliki sebagai keahliannya. Saudaraku, pada waktu itu kita melihat kisah ini ketika Daud sudah berada di istana Saul. Bagaimana yang terjadi saudaraku? Saya mau katakan yang pertama, Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan, sehingga dia diangkat oleh Tuhan dan dipromosikan oleh Tuhan. Kita boleh melihat pada ayat yang ke-18. Saya akan bacakan cerita sekalian. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saya mau sampaikan yang pertama, Tuhan mengangkat Daud, Tuhan mempromosikan Daud. Saudara, kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempromosikan kita.
Tunggu timingnya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Jangan buru-buru saudaraku, jangan mendesak Tuhan. Ada waktunya. Tuhan nyatakan perkaranya yang ajaib bagi hidup saudara dan saya. Daud menantikan itu. Dia sabar, dia selalu memuji Tuhan. Dia pupuk keintimannya dengan Tuhan. Dia pupuk kasihnya dengan Tuhan. Dia pupuk cintanya dengan Tuhan. Bayangin saudara, kenapa tidak abang-abangnya yang dipanggil? Kenapa harus Daud? Cara Tuhan memilih bukan seperti manusia, saudaraku. Tuhan memilih, dia melihat hati. Dia melihat segenap apa yang kita kerjakan dalam setiap waktu, setiap hari. Dan apa yang disampaikan oleh hati kita, kepikiran kita, dan tindakan kita. Daud dipromosikan oleh Tuhan. Gak tanggung-tanggung Tuhan mempromosikan Daud. Tuhan mempromosikan dia bukan hanya sekedar, tapi dia sampai kepada kerajaan, istananya Saul. Tuhan promosikan dia dengan luar biasa. Saudaraku, adakah pernah kita berpikir ketika kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh, berbuat kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pasti promosikan kita. Banyak sekali sekarang anak-anak Tuhan mempromosikan dirinya dengan berbagai hal, bukan dengan cara Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita saudaraku, tunggu timingnya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, tunggu karyanya Tuhan, biar Tuhan yang mempromosikan saudara dan saya. Ini yang terjadi saudaraku. Itu saya rasa merupakan surprise bagi Daud. Dia pun pasti kaget. Dia tak menyangka sampai dia bisa dipanggil ke istana Saul pada waktu itu. Saudara coba perhatikan, Tuhan tidak pernah main-main. Tuhan tidak pernah membiarkan begitu saja saudaraku. Dia memperhitungkan setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang keluar dari hati kita, setiap apa yang keluar dari pikiran kita. Dia pasti memperhitungkannya. Ini yang harus ada bagi kehidupan kita saudara. Ini yang harus kita sadari, bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Saya bangga kepada Tuhan ketika saya membaca ayat ini. Wow, Tuhan luar biasa. Daud diangkatnya dari orang yang bisa saya sampaikan seperti yang terbuang di padang belantara, berteman dengan binatang-binatang, berbicara dengan binatang-binatang, tapi dia kasih kesempatan di tempat yang terbuang sekalipun dia mempermuliakan Tuhan. Saudara, bisa kita melihat, bisa kita merasakan Tuhan di tempat yang bagaimana saudara? Pasti pakai AC yang nyaman, yang tenang, begitu ya. Tapi kita boleh belajar hari ini, Daud dia bisa mempermuliakan Tuhan di tempat yang tidak enak sekalipun, yang tidak dipandang manusia sekalipun. Tuhan mempromosikan. Hati Tuhan ada pada Daud, dan Tuhan tertarik dengan kepribadian Daud. Kemudian yang kedua saudaraku, apalagi yang dikerjakan Tuhan untuk Daud? Kita melihat saudaraku pada ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Ayat 22, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Hal yang kedua saudaraku, ketika Tuhan sudah mengangkat kita, mempromosikan kita, yang kedua saya mau sampaikan kepada kita sekalian, Tuhan memberikan kasih-Nya yang sempurna. Orang-orang atasan kita dalam pekerjaan, orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin orang-orang gereja atau di masyarakat kita, orang-orang pemerintahan akan mengasihi kita kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Ini bukan main-main saudara. Daud boleh dia populer,
sebagaimana dia mengasihi Tuhan, begitu pula Saul mengasihi Daud. Ditambah lagi kontraknya, saudara. Saya bisa ngomong kontrak ya, karena dia mungkin bekerja di situ kan sebagai pelayan. Bayangin, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Itu yang gak pernah dipikirkan Daud, tak pernah terlintas dalam pikirannya, tetapi terwujud dengan nyata kuasa Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kita mau melihat, saudara masih kurang percaya dengan Tuhan. Saudara mau rekayasa hidup ini dengan kekuatanmu, kepintaranmu, dengan titelmu. Saudara, kita harus belajar supaya Tuhan menyatakan kebesarannya kepada kehidupan kita, saudara. Yuk kita mari mulai, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita sungguh-sungguh mengasihi kita. Saya percaya itu bukan buat-buatan Saul, tapi Tuhan yang membuat itu dalam hati Saul, untuk dia sangat mengasihi Daud pada waktu itu. Bukan karena dia memerlukan Daud, tetapi dia benar-benar mengasihi Daud. Terbukti ayat 22, dia menyampaikan lagi kepada bawahannya, buat lagi surat atau sampaikan kepada orang tuanya, biar dia di sini menjadi pelayanku. Aku suka padanya. Apa yang gak pernah dipikirkan oleh Daud terjadi, saudaraku. Tuhan genapi janjinya. Tuhan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya juga. Tuhan luar biasa. Dia bisa kerjakan apa saja, saudara. Dia bisa buat apa saja, saudara. Gak usah takut, gak usah gelisah. Serahkan aja hidup kepada Tuhan. Datang aja sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika Daud main kecapi, rasa nyaman, rasa damai, rasa sukacita terjadi bagi kehidupan Saul. Itu yang dirasakan oleh Saul. Siapa yang bekerja itu, saudara, kalau bukan Tuhan? Orang akan mengasihi kita kalau kita dekat dan melekat dengan Tuhan. Kita harus prioritaskan Tuhan. Kita harus utamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Maka Tuhan akan utamakan saudara dan saya. Kita melihat lagi yang ketiga, saudaraku. Bukan hanya kasih yang diberikan oleh Saul kepadanya, tetapi kita melihat apa yang terjadi dengan kehadiran Daud di istana Saul pada waktu itu. Yang ketiga, kuasa Tuhan dinyatakan atau mujizat terjadi. Mujizat terjadi, saudaraku. Ketika Daud melakukan seperti apa yang dipercayakan Tuhan baginya pada waktu itu, maka perubahan pun terjadi bagi kehidupan Saul. Tadi sudah saya sampaikan, Saul merasakan hidupnya tentram, hidupnya bisa tenang, dia bisa tidur, saudara. Bayangin kalau orang yang kerasukan setan tidak mungkin bisa tidur. Hidupnya pasti ngawur, sembrono. Yang tadinya si Saul hanya mikirkan harta-harta saja, karena bukan roh Tuhan lagi yang ada padanya. Ketika Daud memainkan kecapinya, rasa damai itu menguasai kehidupan Saul. Saudara, lewat firman Tuhan ini saya mau sampaikan, dari kedua tokoh Alkitab ini, saudaraku, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Saudara bisa introspeksi diri. Saudara seperti kondisi daripada Saul, atau saudara saat ini sedang menaiki
masih seperti Saul, saya berharap saudara boleh bertobat, datang kepada Tuhan. Semua waktu saudara, Tuhan yang punya. Semua keadaan Tuhan yang berhak atas segalanya. Hidup kita hanya sementara. Kita hanya mengikuti saja mau Tuhan, dan Tuhan yang atur semuanya. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan, Tuhan yang menjatuhkan. Untuk itu buat apa kita memiliki karakter seperti Saul? Mari kita introspeksi diri, saudaraku. Coba bayangkan, Saul tak pernah berpikir kalau begitu keadaan hidupnya. Tetapi saudaraku, apa yang pernah di pikiran Saul itu boleh menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Dan saya juga mau menyampaikan, Daud tidak pernah memikirkan waktunya Tuhan akan terjadi bagi dia. Sebelum dia menjadi raja, dia sudah tinggal di kerajaan. Dia bebas di kerajaan itu karena dia orang yang dikasihi Saul sebagai raja pada waktu itu. Saudara mau pilih yang mana? Kehidupan saudara yang mungkin saat ini seperti Saul, yang kemarinnya cinta Tuhan, tapi karena saudara tidak sabar menantikan waktu Tuhan, akhirnya saudara mundur dari Tuhan. Saudara kecewa kepada Tuhan. Apa yang membuat saudara kecewa? Kita yang belum bisa menguasai hati kita, saudara. Seperti Saul. Kurang enak apa Saul sebagai raja? Apalagi yang kurang, saudaraku? Tahta, kedudukan, materi, kejayaan, nama baik, kuasa, semua ada padanya. Jadilah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga dalam segala hal kita bisa menyatakan dalam kehidupan kita, aku sudah cukup dengan apa yang Tuhan percayakan bagi hidupku. Itu yang gak ada di hati Saul. Selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Selalu saja pengen lebih. Sudah lebih, pengen lebih lagi. Berbeda sekali karakternya dengan Daud. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan melihat hati. Apa yang ada di bumi ini, saudaraku, sementara. Perjalanan atau kisah kerajaan daripada Saul tidak mempermuliakan Tuhan pada akhirnya. Tapi lihat, Tuhan mempermalukannya dengan diberikannya roh jahat kepada Saul pada waktu itu. Saudara, jangan sampai Tuhan murka kepada kita. Tapi mari nantikan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan promosinya bagi hidup saudara dan saya. Indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara mungkin merasakan, oh saya ini tidak masalah dengan posisi saya sekarang. Tapi coba kita introspeksi diri, saudara. Karakter mana yang ada pada kita? Yang lewat dari firman Tuhan ini, bolehlah kita dikritik, kita ditegur, kita dinasihati. Biarlah Roh Kudus yang menyampaikan lebih sempurna bagi saudara dan saya, supaya kita tidak salah mengambil satu keputusan. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita menjadi orang yang berkuasa dimanapun Tuhan percayakan, takutlah sama Tuhan, berserahlah sama Tuhan, mintalah kepada Tuhan kekuatan, muliakanlah Dia di segala aspek kita, kehidupan kita, dan Tuhan pasti akan turun tangan. Atau mungkin posisi saudara seperti
seperti keadaan Daud pada waktu itu. Usah malu saudara, yang kita muliakan adalah Tuhan. Beranilah bersaksi, beranilah tampil dimanapun kita berada untuk mempermuliakan Tuhan. Dalam segala waktu, ketika kita menghargai Tuhan dimanapun kita berada, Dia pasti akan menghargai saudara dan saya. Tepat pada waktunya, Tuhan akan kasih yang terbaik bagi saudara dan saya. Saya percaya saudaraku, kisah ini bukan dongeng belaka. Kisah ini merupakan wujud karakter manusia mulai dahulu sampai sekarang. Banyak sekali anak-anak Tuhan ada di posisi karakter Saul saat ini. Saya berharap lewat dari cerita ataupun dari firman Tuhan yang saya sampaikan ini, kita boleh datang kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan undur daripadamu. Jangan sampai Tuhan murka daripadamu. Tapi marilah kita ambil satu keputusan untuk kita boleh datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan masuk dalam hadirat Tuhan, menyatakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan saudaraku. Saya percaya lewat kehadiran firman Tuhan saat ini boleh membuka pikiran kita, membuka hati kita. Dengan sangat sederhana sekali saya bagikan firman Tuhan ini. Saya percaya Roh Kudus menyampaikan sesuatu yang baru bagi hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan tentang Saul dan Daud. Sungguh luar biasa, kami boleh ambil satu keputusan untuk kami boleh lebih takut kepada Tuhan. Dan kami akan belajar menantikan Tuhan dengan penuh kerinduan. Dan kami belajar setia, taat sampai waktu Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sering kami Tuhan jauh daripada Tuhan. Sering kami langsung mengambil satu keputusan untuk waktu kami yang kami kerjakan, bukan waktu Tuhan yang kami nantikan. Mari Tuhan Yesus berikan hikmat, pengetahuan, urapan, dan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami penuh dengan sukacita menantikan waktu Tuhan terjadi bagi hidup kami. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, puji nama Tuhan. Kita sudah selesai mendengarkan isi hati Tuhan. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.